Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daranti Dwi Astuti dengan NIM 111902991. Saya akan mempresentasikan tentang makalah audit piutang, pemeriksaan akuntansi, teori dan kasus. Sebelum kita mulai, saya akan membacakan kata pengantar. Mari kita mulai. Puji syukur saya aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak hikmah, taufik, dan hidayat, sehingga saya dapat menyelesaikan makalah yang berjudul Audit Piutang dengan baik tanpa ada halangan yang berarti. Makalah ini telah kami selesaikan dengan maksimal berkat kerjasama dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, saya sampaikan banyak terima kasih kepada segenap pihak yang telah berkontribusi secara maksimal dalam menyelesaikan makalah ini. Di luar itu, penulisan sebagai manusia bisa menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan makalah ini, baik dari segi tata bahasa, susunan kalimat maupun isi. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati, kami selaku penyusunan menerima segala kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Dengan karya ini, saya berharap dapat membantu mahasiswa mengetahui tentang pemeriksaan piutang, dan makalah ini dibuat untuk melengkapi nilai tugas mata kuliah audit 1. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga makalah ini dapat menambahkan khazanah ilmu pengetahuan dan memberikan manfaat nyata untuk mahasiswa. Pendahuluan. Di dalam pendahuluan ini ada latar belakang masalah piutang. Ialah piutang yang berasal dari penjual barang dagang atau jasa secara kredit. Piutang lain-lain ialah piutang yang timbul dari transaksi di luar kegiatan usaha norma perusahaan. Perkiraan piutang pemegang saham dan piutang perusahaan afiliasi harus dilaporkan tersendiri, tidak digabung dengan perkiraan piutang. Karena sifat yang berbeda, piutang dinyatakan sejumlah tagihan dikurangi dengan taksiran jumlah yang tidak dapat ditagih. Jumlah kotor piutang harus tetap disajikan pada neraca, diikuti dengan penyisihan untuk piutang yang tidak dapat ditagih. Di samping itu, piutang juga mempunyai tujuan dan prosedur pemeriksaan yang dilakukan secara tersendiri. Oleh karena itu, penulisan makalah yang berjudul pemeriksaan piutang, semoga makalah ini berguna bagi para pembaca dan terutama bagi penulis. Ada juga rumusan masalah, yaitu 1. Apa pengertian dari piutang? Yang kedua, bagaimana prosedur pemeriksaan piutang? Yang ketiga, apa saja standar piutang pemeriksaan piutang? Yang keempat, seberapa besar tingkat resiko pada saat pemeriksaan piutang? Yang kelima, apa saja tujuan dari pemeriksaan piutang? Yang keenam, bagaimana prosedur pemeriksaan piutang? Yang ketujuh, bagaimana penyajian piutang dalam laporan keuangan? Dan selanjutnya, tujuan. Tujuan penulisan makalah ini ialah untuk menjelaskan hal-hal yang ada dalam rumusan masalah di atas. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Muhammad Farhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farhan. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Bab 2, pembahasan. 2.1 Pengertian dari piutang. Piutang dihasilkan melalui berbagai macam transaksi. Dua hal yang paling umum yaitu penjualan barang dagang atau jasa dengan kredit dan meminjamkan uang. Pada tingkat pribadi, kita mengenal kredit.
karena kredit adalah siap tersedia di mana kita tidak harus membayar secara tunai. Kieso Weigen 2011,347 menyatakan bahwa piutang juga aset keuangan yang merupakan instrumen keuangan. Piutang sering disebut sebagai pinjaman dan piutang adalah klaim terhadap pelanggan dan lain-lain untuk uang, barang, atau jasa. 2.2 Prosedur pemeriksaan piutang. Menurut Sukrisno Agus 2004,176, prosedur audit piutang usaha antara lain pelajari dan evaluasi internal kontrol atas piutang dan transaksi penjualan, piutang dan penerimaan. 2. Buat top schedule dan supporting schedule piutang pertanggal neraca. Minta aging schedule dari piutang usaha pertanggal neraca yang antara lain menunjukkan nama pelanggan customer, saldo piutang, umur piutang, dan kalau bisa subsequent collection-nya. Periksa mathematical akurannya dan cek individual balance ke subledger, lalu totalnya ke general ledger. Tes cek umur piutang dari beberapa customer ke subledger piutang dan sales invoice. Kirimkan konfirmasi piutang. 1. Tentukan dan tuliskan dasar pemilihan pelanggan yang akan dikirim surat konfirmasi. 2. Tentukan apakah akan digunakan konfirmasi positif atau konfirmasi negatif. 3. Cantumkan nomor konfirmasi baik di schedule piutang maupun di surat konfirmasi. 4. Jawaban konfirmasi yang berada harus diberitahukan kepada klien untuk dicari perbedaannya. 5. Buat ikhtisar summary dari hasil konfirmasi. Periksa subsequent collection dengan memeriksa buku kas dan bukti penerimaan kas untuk periode sesudah tanggal neraca. Sampai mendekati tanggal penyelesaian pemeriksaan lapangan, perhatikan bahwa yang dicatat sebagai subsequent collection-nya hanyalah yang berhubungan dengan penjualan dari periode yang sedang diperiksa. Selanjutnya, periksa apakah ada wesel tagih yang didiskontokan untuk mengetahui kemungkinan adanya contingent liability. Periksa dasar penentuan allowance for bad debts dan periksa apakah jumlah yang disediakan oleh klien sudah cukup, dalam arti tidak terlalu besar dan terlalu kecil. Tes sales cut-off dengan jalan memeriksa sales invoice, credit note, dan lain-lain lebih kurang 2 minggu sebelum dan sesudah tanggal neraca. Periksa apakah barang-barang yang dijual melalui invoice sebelum tanggal neraca sudah dikirim per tanggal neraca kalau belum cari tahu alasannya. Periksa apakah ada faktur penjualan dari tahun yang diperiksa yang dibatalkan dalam periode berikutnya. Selanjutnya, periksa notulen rapat, surat-surat perjanjian, jawaban konfirmasi bank, dan correspondence file untuk mengetahui apakah ada piutang yang dijadikan sebagai jaminan. Selanjutnya, periksa apakah penyajian piutang di neraca dilakukan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau SAK. Selanjutnya, tarik kesimpulan mengenai kewajaran saldo piutang yang diperiksa. 2.3 Standar audit pemeriksaan piutang. SAS 67 The Confirmation Process AU 330 mensyaratkan bahwa auditor harus melakukan prosedur konfirmasi dalam proses pengauditan kecuali 1. Piutang dagang berjumlah tidak material untuk laporan keuangan secara keseluruhan. 2. Penggunaan konfirmasi dinilai tidak efektif. 3. Perencanaan auditor berkaitan dengan risiko bawaan dan risiko pengendalian rendah dan bukti yang diharapkan dengan prosedur analitis atau pengujian substantif detail cukup untuk mencapai risiko audit yang diterima. Dalam melaksanakan prosedur konfirmasi, auditor perlu mengambil keputusan mengenai jenis konfirmasi yang digunakan, penentuan kapan dilakukan konfirmasi, dan besarnya sampel yang dipilih. Standar Profesional Akuntansi Publik
SPAP, SA Seksi 330, PSA nomor 07 mengatur mengenai proses konfirmasi dalam pelaksanaan audit. Paragraf 4 mendefinisikan konfirmasi sebagai proses pemerolehan dan penilaian suatu komunikasi langsung dari pihak ketiga sebagai jawaban atas sesuatu permintaan informasi tentang unsur tertentu yang berdampak terhadap asersi laporan keuangan SA Seksi 326. Mendefinisikan asersi sebagai pernyataan yang dibuat oleh satu pihak yang secara implisit dimaksudkan untuk digunakan oleh pihak lain atau pihak ketiga. Untuk laporan keuangan historis, asersi merupakan pernyataan dalam laporan keuangan oleh manajemen sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Konfirmasi dilaksanakan untuk memperoleh bukti dari pihak ketiga mengenai asersi laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen. Pada dasarnya, bukti audit yang berasal dari pihak ketiga dianggap lebih dapat diandalkan dibandingkan dengan bukti yang berasal dari dalam perusahaan yang sedang diaudit. SA Seksi 326 PSA nomor 07 tentang bukti audit menyatakan bahwa pada umumnya dianggap bahwa bukti audit yang diperoleh dari sumber independen di luar entitas memberikan keyakinan yang lebih besar atas keandalan untuk tujuan audit independen dibandingkan dengan bukti audit yang disediakan hanya dari dalam entitas tersebut. Dalam paragraf 7 SA Seksi 330 dijelaskan bahwa semakin besar gabungan tingkat resiko bawaan dan resiko pengendalian yang ditetapkan, semakin besar keyakinan yang diperlukan auditor dari pengajuan substantif yang bersangkutan dengan asersi laporan keuangan. Sebagai konsekuensinya, dengan kenaikan gabungan tingkat risiko bawaan dan risiko pengendalian, auditor mendesain pengujian substantif untuk memperoleh lebih banyak bukti atau bukti yang berbeda mengenai asersi laporan keuangan. Dalam keadaan ini, auditor kemungkinan menggunakan prosedur konfirmasi bukan pengujian terhadap dokumen dari dalam entitas tersebut, atau menggunakan prosedur konfirmasi bersamaan dengan pengujian terhadap dokumen atau pihak dari dalam entitas itu tersebut. Jadi, dalam pelaksanaan audit, jika digabungan tingkat resiko bawaan dan resiko pengendalian besar atau tinggi, auditor harus mempertimbangkan untuk melaksanakan prosedur tambahan seperti misalnya melakukan pengujian terhadap dokumen internal perusahaan di samping prosedur konfirmasi. Dalam paragraf 19 SA Seksi 330 dijelaskan bahwa karena terdapat resiko bahwa penerima bentuk permintaan konfirmasi positif yang berisi informasi yang dikonfirmasi di dalamnya kemungkinan hanya menandatangani dan mengembalikan konfirmasi tersebut tanpa melakukan verifikasi kebenaran informasi tersebut. Formulir yang berisi ruangan yang kosong yang harus diisi oleh responden penerima konfirmasi dapat digunakan untuk mengurangi resiko tersebut. Namun konfirmasi yang berisi ruangan kosong tersebut dapat mengakibatkan berkurangnya jumlah jawaban konfirmasi yang diterima oleh auditor karena diperlukan usaha tambahan dari pihak responden dalam memberikan jawaban konfirmasi yang sesuai. Konsekuensinya, auditor kemungkinan harus melaksanakan lebih banyak prosedur alternatif. Menurut PSAK 55/2015, pinjaman yang diberikan dan piutang adalah keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kotasi di pasar aktif. Menurut Martani et al. 2012,193, piutang merupakan klaim suatu perusahaan pada pihak lain. Hampir semua entitas memiliki piutang kepada pihak lain, baik yang terkait dengan transaksi penjualan atau pendapatan maupun merupakan piutang yang berasal dari transaksi lainnya. Kategori piutang dipengaruhi jenis usaha entitas. Untuk perusahaan dagang dan manufaktur, jenis piutang yang muncul adalah piutang dagang dan piutang lainnya. Entitas menyebutkan piutang terkait dengan pendapatan sebagai piutang usaha. 2.4 Resiko pemeriksaan piutang. Macam-macam resiko piutang. Resiko bawaan. Resiko bawaan adalah kerentanan suatu saldo akun atau golongan transaksi terhadap suatu salah saji material.
dengan asumsi bahwa tidak terdapat pengendalian yang saling berkaitan. Resiko pengendalian. Risiko pengendalian adalah risiko bahwa suatu salah saji material yang dapat terjadi dalam suatu asersi tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh pengendalian intern entitas. Risiko deteksi. Risiko deteksi adalah risiko bahwa auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi. 2.5 Tujuan pemeriksaan piutang usaha. Tujuan pemeriksaan audit objectives piutang untuk mengetahui apakah terdapat pengendalian internal control, untuk memeriksa validity keabsahan atau authenticity keautentikan pada dari piutang, untuk memeriksa collectability kemungkinan tertagihnya piutang dan cukup tidaknya perkiraan allowance for bad debts penyisihan piutang tak tertagih, untuk mengetahui apakah ada kewajiban bersyarat contingent liability yang timbul karena pendiskontoan wesel tagih, untuk memeriksa apakah penyajian piutang di neraca sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, standar akuntansi keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Snatika. Saya ingin melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu Farhan. Contoh kasus audit piutang. Tujuan audit atas piutang dagang dan kerugian piutang. Validity dan ownership meyakinkan bahwa piutang yang tercatat merupakan tagihan yang sah dan merupakan milik perusahaan. Completeness and cut-off meyakinkan bahwa semua tagihan perusahaan telah dicatat dengan lengkap dan tepat dalam pisah batas. Valuation meyakinkan bahwa cadangan piutang tak tertagih atau penghapusan piutang telah dinilai cukup memadai. Presentation and disclosure meyakinkan bahwa piutang yang dijamin atau dihipotekkan telah diungkapkan dalam laporan keuangan secara memadai. Classification meyakinkan bahwa piutang telah diklasifikasikan dengan tepat. B. Informasi catatan piutang dagang dan penerimaan kas PT Seroja selama tahun 2016. Kebijakan perusahaan kepada debitur untuk memberikan waktu 1-30 hari dianggap belum menunggak. Berikut ini adalah saldo piutang dengan PT Seroja per 31 Desember 2016 dan 2015. 1. Biaya penyisihan piutang tak tertagih yang sudah ditetapkan oleh perusahaan untuk tahun 2015 dan 2016, masing-masing sebesar 8.068.500 dan 13.644.750. Cadangan kerugian piutang ditetapkan sebesar 25% dari saldo piutang dagang per tanggal neraca. Diminta, buatlah kertas kerja analisa umur piutang dagang dan hitunglah cadangan kerugian piutang yang harus dibentuk oleh perusahaan untuk tahun 2016 beserta jurnal. Jawaban kasus audit piutang dalam bentuk kertas kerja. Kesimpulan, tujuan audit piutang untuk mengetahui apakah terdapat pengendalian internal kontrol yang baik atas piutang dan transaksi penjualan piutang dan penerimaan kas, untuk memeriksa validity atau keabsahan dan authenticity atau keautentikan daripada piutang, untuk memeriksa collectibility atau kemungkinan tertagihnya piutang dan cukup tidaknya perkiraan allowance for bad debts. Penyisihan piutang tak tertagih untuk mengetahui apakah ada kewajiban bersyarat contingent liability yang timbul karena pendiskontoan wesel tagih atau notes receivable, untuk memeriksa apakah penyajian piutang dan neraca sesuai dengan prinsip akuntansi.
yang berlaku umum di Indonesia atau standar akuntansi keuangan. Sarannya, adapun saran yang ingin penulis sampaikan adalah keinginan penulis atau berpartisipasi para pembaca agar sekiranya mau memberikan kritik dan saran yang sehat dan bersifat membangun demi kemajuan penulisan makalah ini. Oleh karena itu, dengan adanya kritik dan saran dari pembaca, penulis bisa mengkoreksi diri dan menjadikan makalah ke depan menjadikan makalah yang lebih baik lagi dan dapat memberikan manfaat yang baik bagi kita semua. Terima kasih.